Halo pagi teman-teman. Assalamualaikum. Seperti biasa sebelum berangkat nguli, sebelum berangkat kerja, gue bikin video dulu ya. Video kali ini kita membahas tentang pipa ya, pipa yang recommended. Jadi ini gue buat daftar ini berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah gue pasang ya, yang pernah di lapangan. Jadi nggak kayak om-om yang sebelah itu cerita apa, sosok bikin channel tentang AC tapi dia sendiri nggak pernah mengalamin. Jadi sebenarnya dia bukan teknisi ya, jadi dia mengumpulin data dari Google. Ya sah saja sih, tapi kan lebih bagusnya gimana kalau misalkan dia emang bener teknisi AC, pernah ngalamin, pernah beli ya, pernah pasang. Takutnya dia salah memberikan informasi, karena yang pernah gue lihat di channel dia itu ada kesalahan sih memberikan informasi. Oke, langsung aja kita buat daftar pipa recommended di tahun 2021 ya. Pipa pipa AC recommended. Pipa apa aja? Satu, Tateyama. Pipa ini bagus. Pipa ini banyak dipakai dibuat AC-AC di gedung, AC-AC di pertambangan. Karena pipa ini cukup tebal ya. Rata-rata 0,6 sampai 0,8 mm. Dan pipa ini keuntungannya juga gampang ditemukan di toko-toko spare part AC di Indonesia ya, terutama di Jabodetabek itu banyak yang jual. Lalu yang kedua, Hoda. Nah, ini paling banyak dipakai oleh teknisi-teknisi kita ya. Hoda, toko-toko juga banyak yang jual. Biasanya toko itu kalau jual unit sekalian pipa Hoda. Pipa ini juga cukup tebal, lentur. Ketebalannya di atas 0,6 sampai 0,8 ya. Bagus. Pipa ini juga bagus. Ketiga itu Kembla. Pipa ini diproduksi di sesuai namanya daerah Kembla, South New Wales ya. Pipa ini juga cukup bagus. Bagus banget. Kembla. Lalu nomor 4 itu ada Nippon Steel. Pipa ini keluar di tahun 2015-an. Pas banget as kita diwajibkan menggunakan AC-AC R32 R410 ya. Jadi tahun 2015 itu AC R22 di stop, keluarlah diwajibkan pakai freon AC yang freonnya tekanan tinggi. Keluar tahun 2015 nih pipa. Lalu nomor 5 ada Saeki. Pipa ini juga cakep, tebal, lentur, Saeki. Lalu nomor 6. Nah, nomor 6 ini sebenarnya ini cocoknya buat pipa R22 ya, cuman masih banyak dipakai oleh teknisi Arctic. Arctic ini sebenarnya nggak bagus buat R32 R410, cuman masih bisa dipakai kalau darurat ya. Ini dia lebih cocok ke R22 sebenarnya. Nomor 7 itu pipa-pipa pabrikan ya, pakai nama-nama pabrikan banyak. Ada Daikin, pipa Daikin, ada Denpo, ada LG,
ada pipa Samsung, nah, banyak. Tapi yang recommended, yang bagus menurut gue ya, ini Tateyama, Hoda, Kembla, Nippon Steel, Saiki. Cuman ini gampang ditemukan di pasaran, di toko-toko spare part ya. Ini juga Hoda banyak, Kembla ini agak jarang, Nippon Steel agak jarang, Saiki agak jarang. Arctic banyak di toko-toko apa namanya spare part. Lalu ini merek-merek ini jarang, Daikin, Denpo, LG, Samsung ini jarang ya. Susah nyarinya di toko-toko biasa, toko-toko spare part biasa. Yang paling banyak itu ya Arctic, Nippon Steel, Saiki, Kembla. Kecuali di toko-toko online mungkin ada ya yang jarang-jarang ini. Nah, pipa ini harganya rata-rata ya. Jadi itu antara 40.000 sampai 70.000 per meter. Nggak jauh dari situ. Dari harga-harga itu sekitar segitulah harga-harga itu. Ini untuk ini ya, pipa-pipa untuk Freon R32, R410A. Merek-merek ini. Kalau yang merek-merek kayak Mandiri itu nggak boleh ya, not recommended itu, karena pipa itu gampang patah dan tipis, gampang bocor. Sebenarnya yang paling gampang sih nyarinya itu Hoda, yang paling banyak dipakai teknisi kita itu Hoda kayak gitu. Arctic ini sebenarnya kalau yang aslinya itu ada 0,8, ada yang bagusnya, cuman kadang-kadang juga ada yang palsunya. Semua ada yang palsu sih sebenarnya, makanya hati-hati ya. Tateyama juga ada yang palsu, Hoda juga ada, semua ada yang palsu. Kalau yang aslinya Arctic ini bagus, 0,6 sampai 0,8 juga ada. 0,7, dia 0,7 paling tinggi ada. Kenapa pilih pipa itu nggak boleh sembarangan? Karena kalau satu alasannya karena R32 R410 ini tekanannya tinggi ya teman-teman. Jadi tekanannya itu kalau R32 R410 itu 140 PSI sampai 180-an PSI. Nah, tinggi banget ya. Beda kalau R22. R22 itu tekanannya cuman 60 sampai 80 PSI maksimalnya. Jadi jauh ya, jauh sekali, 2 kali lipatnya ya. Nah, biasanya bocor di mana pipa? Nah, di sini teman-teman nih, lihat nih. Ini kan ada sambungan pipa. Nanti sambung. Nah, itu di flaring di bibirnya ini. Kalau pipa tipis, bibirnya itu retak-retak. Nanti kan dijepit nih. Ini kan sambung ini. Pada saat baut ini jepit ke sini dikencengin, itu makin pecah retak-retak bibir ini. Bibirnya ini itu bocor. Dan juga kalau tipis, dia biasanya tengah-tengah pipa ini juga bisa bocor dalamnya ini ya nih. Ini kan pipa tembaga. Ini makanya pakai pipa tebal. Kalau dia pipa tipis itu bisa bocor dan bahkan bisa meledak ya. Bisa meledak. Karena tekanan keras, gas itu keras, freon itu. Jadi nggak boleh sembarangan ya teman-teman pilih pipa. Ini pengalaman ya, pengalaman daftar ini pengalaman yang pernah gue pasang, pernah gue beli, pernah gue rasain, pernah flaring sendiri. Jadi bukan ngada-ngada ya, bukan ngada-ngada, bukan ngumpulin data dari Google ya, bukan. Jadi emang pernah ngalamin. Pipa recommended. Oke teman-teman, gitu aja ya. Terima kasih.